Kita masuk ke bab 6 ya, bab 6 ya, yaitu trigonometri bagian 1 ya, trigonometri bagian 1. Materi pokoknya yang pertama adalah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Yang B-nya perbandingan trigonometri dalam kartesius ya. Yang C, identitas trigonometri. Dan yang ke D itu adalah fungsi, grafik fungsi ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri dalam segitiga. Segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Untuk diketahui bahwa sudut yang melawan arah jarum jam ini tetanya positif, sedangkan sudut yang searah jarum jam negatif ya itu. Nah, sekarang kalau kita masuk ke perbandingan segitiga siku-siku, maka segitiga ADE, AFG, dan ABC itu adalah sebangun ya. Kalau sebangun maka perbandingan DE berbanding AE itu sama saja dengan FG berbanding dengan AG ya. Dan sebanding dengan BC berbanding dengan AC. Ini juga berlaku juga kalau yang sisi di dekat sudut ini ya, sisi dekat sudut ini. Kenapa mereka sama? Karena ini sebangun dan juga mereka menghadap sudut yang sama ya, menghadap sudut yang sama. Kemudian yang kalau kita sebut dengan AD dibanding AE, yang dekat sudut ini ya, berimpit dengan sudut, dekat sudut, berarti AF berbanding AG. Kemudian AB berbanding AC. Itu ada perbandingan lain ya, antara sisi tegak dengan sisi datarnya ya. DE berbanding AE, AD ya, maaf ya. Kemudian FG berbanding AF. Kemudian ini sama juga dengan apa? BC berbanding AB. Kalau perbandingan antara sisi yang di depan sudut dengan sisi miring ini namanya dengan istilah dengan sin theta. Ini sin theta karena tetap sin theta walaupun FG berbanding AC, BC berbanding AC karena dia menghadap sudut yang sama. Ini kalau perbandingan antara sisi datar atau sisi yang dekat sudut ini dengan sisi miring itu namanya istilah dengan cos theta. Kemudian perbandingan antara sisi tegak dengan sisi datarnya, sisi tegak dengan sisi datarnya itu yang dinamakan dengan tangen theta, tan theta ya, ditulis tan theta. Nah, sekarang misalnya kita lihat di segitiga ya, dekat sudut ya, sisi dekat sudut. Kemudian yang ini disebut sisi tegak, sisi depan sudut ya. Kemudian yang ini namanya sisi miring atau hipotenusa ya, hipotenusa atau sisi miring. Nah, kalau kita cari sin tetanya, sin theta itu sama saja apa? Sisi depan sudut
dibagi dengan sisi miring. Nah, kemudian kalau cos theta itu adalah sisi, ini kita sebut dekat sudut ya, dekat sudut, karena dia langsung menyentuh sudut ya, dibagi dengan sisi miring. Kemudian kalau tangen theta itu adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi dekat sudut. Nah sekarang kalau di koordinat kartesius ya X, Y, karena kalau ditarik ini X ke sumbu Y dia disebut Y. Ini Y, ini sumbu X. Titik pusat kelingkaran itu sering dinamakan dengan jari-jari. Dan kita tahu bahwa apa? Berlaku Pitagoras ya. R itu sama saja dengan apa? Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah ini bisa juga ada alpanya. Kita sebut sin alpha. Sin alpha ini bisa langsung karena dia pusatnya 0,0. Maka sin alpanya adalah sisi depan sudut ini adalah sepanjang Y. Sisi dekat sudut ini sepanjang X ya. Maka ditulis Y per R. Karena sisi miringnya adalah R. Kemudian bisa juga kalau cosnya, cos alpanya adalah X-nya dibagi R. Kalau tangen alpha, ini kalau di kartesius ya, tangen alpha itu sama dengan X Y per R. Tangen alpha adalah Y per X. Nah, jadi ini bisa dinyatakan seperti itu berupa perbandingan. Tentukan nilai sin theta, cos theta, dan tangen tan theta, serta besar theta, besar sudut ya, besar sudut atau tetanya dari gambar berikut. Nah, kita misalnya menggambar yang ini ya. Saatnya untuk memperoleh nilai sin theta, cos theta, dan tangen theta, kita harus mengetahui semua sisi ya, segitiga tersebut. Nah, ini adalah 5, ini 12. Ini adalah sisi miring. Masih ingat rumus sisi miring adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Andaikan sisi tegaknya X-nya ini, yang Y-nya ini ya, maka R-nya adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini 25 ditambah 144. Ini sama saja dengan akar 169. Akar dari 169 adalah 13. Nah, 13 cm. Sudah ketemu 13. Ini gambar yang pertama ya, gambar yang pertama. Ini gambar kedua. Nah, ya, jawaban yang pertama. Nah, sekarang kalau demikian, maka kita bisa menentukan sin tetanya ya. Sin theta itu sama dengan apa? Sisi depan sudut 12 dibagi dengan sisi miring. Ini hipotenusanya adalah 13. Kemudian cos theta, sisi dekat sudutnya 5, sisi miringnya adalah 13. 5 per 13. Sekarang tangen theta itu adalah sisi dekat depan sudut ya, 12 dibagi sisi dekat sudut. Berarti 12 per 5. Nah, lalu ditanya berapakah theta? Tetanya, kita cari tetanya. Nah, ini sama ya, baik theta di sini sama. Nah, saya ajarkan cara menentukan theta ya. Theta itu kalau kita ketemu nilai dari sin, maka sin pangkat min 1, 12 per 13, itulah nilai sudutnya. Nah, kalau kita gunakan kalkulator, ini sama saja apa? Tekankan apa? Inverse. Kalau ada inverse, kalau kalkulator tertentu atau kadang-kadang 2 NDF ya, 2 NDF. Kalau yang punya saya ini tekan atau sip ya, sip. Lalu habis itu pakai menggunakan kalkulator, masukkan sin, kemudian masukkan
Ini kotak ya, tekan sin, kemudian tekan 12 dibagi, ini dikasih kurung ya, dibagi 13. Nah, kita coba ya, menggunakan kalkulator. Saya perlihatkan ya. Ini saya hidupkan ya. Ini saya tekan shift, ada kalkulator tertentu gunakan shift, shift, tekan sin ya, tekan sin. Kemudian masukkan angka 12 ya, oke. Mudah-mudahan kan kelihatan dibagi 13, saya tutup kurung ya. Hasilnya adalah 67, nilainya adalah 67,38 derajat. Jadi tetanya itu sama saja apa? 67,38 derajat. Boleh juga kita mencari tetanya dari cos. Caranya dari cos sama aja ya, sama aja. Kalau dari cosnya berapa tadi? 5/13. 5 bagi 13. Saya tekan shift ya, oke. Kemudian tekan cos. Kemudian tekan dalam 5 dibagi, saya tekan 5 dibagi 13. Nah, kita cek hasilnya sama dengan 67,38 juga ya, 67,38. 67,38 sama karena tetanya itu ya sama ya. Jadi kalau yang ini kalau saya pakai shift ya, shift, kemudian saya tekan cos, saya tekan lagi, lanjutkan dengan saya tekan 5 dibagi 13. Maka ini hasilnya juga adalah tetanya adalah 67,38. Sama ya. Kemudian walaupun cos juga sama. Nah, kita gambar kedua. Ini tetanya di sini. Nah, hati-hati kalau gambarnya dibalik jangan lalu terkecoh. Yang tidak diketahui apa? Ini ada sisi miringnya, ini ada sisi depan sudut, yang ini adalah sisi dekat sudut. Nah, sisi dekat sudut kita misalkan dengan X ya. Maka ini sama saja apa? Akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. R-nya adalah 10 dikuadratkan, Y-nya adalah 6 dikuadratkan. Ini 100 dikurang 36 ya. Hasilnya adalah 64. Akar dari 64 adalah 8 cm. Berarti di sini sudah ketemu 8 cm. Maka cos tetanya, ini yang bagian yang kedua ya. Cos theta atau sin theta dulu ya. Sin theta adalah sisi depan sudut siapa? Karena sudutnya di sini, maka depannya di sini. Berarti 6/10 atau 0,6. Sekarang cos theta. Cos theta adalah sisi dekat sudut. Dekat sudut itu maksudnya dia bersentuhan dengan sudut. Berarti tetanya adalah 8/10. Hasilnya adalah 0,8. Nah sekarang tangen theta. Tangen theta otomatis apa? 6/8 ya, 6/8, 6 bagi 8 ya, atau 3/4, 0,75. Nah sudah ketemu nilai sin, cos, dan tangen. Cuman kita diminta apa? Menentukan besar sudut. Silakan mau mengambil di cos atau di sin atau di tan. Kita ambil di tan ya, di tan tangen. Berarti kita tekan shift atau 2 NDF, tekan kemudian 0,75, lalu kita semadengankan, maka hasilnya adalah, kita cek dulu dengan kalkulator ya, kita cek dengan kalkulator, ini ya, saya tekan shift, oke, shiftnya berarti inverse sama 2 NDF, kalau di kalkulator tertentu, masukkan 0,75, oh ya maaf, saya ulangi lagi, shift ya, tekan tangen, masukkan 0,75, saya tutup kurung ya. Hasilnya adalah 36,87 ya, 36,87. 36,87. Nah, oke ya. Maka tetanya itu sama saja dengan apa? Ini ketinggalan tan ya, tan. Shift tekan tangen, shift tekan tangen 0,75, hasilnya adalah 36,87.
Jadi besar sudutnya adalah 36,87. Ini yang bagian yang kedua. Nah, sekarang misalnya apakah benar ya? Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kalau tetanya itu adalah 67,38, benarkah bahwa sin 67,38 itu adalah 12/13? Nah, kita cek dulu ya. Nah, 6 kita tekan caranya menentukan adalah tekan sin ya. Kemudian tekan 67,38. Nah, sin ya, kita tekan sin, kita perhatikan sin, saya tekan, ya sudah sin. Kemudian saya masukkan angka 67,38, saya tutup kurung ya. Hasilnya adalah 0,923. Nah, saya cek ini kalau saya pakai kalkulator ya, 12 bagi 13, nilainya adalah 0,923 ya. Nah, sama ya, sama. Kalaupun ada selisih itu karena akibat pembulatan. Oke ya. Jadi kalau kita menentukan nilai sudut, misalnya ketemu sudutnya, berarti sin, langsung tekan sin. Atau misalnya gini, cos. Cosnya misalnya cos 67,38. Nah, nilainya adalah, coba, cos 67,38, itu nilainya di sini adalah 0,3846 ya. Nah, kita cek dulu apakah mirip. Kalau kita cek itu tadi 5/13 ya, 5/13. Kalau cos tadi 5/13. Berarti ini sama saja dengan apa? 5 dibagi 13, kita bikin pembulatan, hasilnya adalah 0,3846 ya. Oke ya. Itu adalah bagian dari perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita ambil contoh soal ya. Kita coba kalau kita ini ada yang pertama, nomor pertama sampai yang kelima ini menjodohkan. Namun ini mungkin agak mudah. Saya gunakan soal yang berikutnya. Soal berikutnya. Nah, perhatikan ya. Nomor 6. Nah, yang diketahui ini apa? Kita sebut ini, anggap ini X-nya, ini alfanya ya, ini yang Y-nya. Ditanya adalah KM-nya. KM itu sama dengan R ya, sama saja dengan R. Ingat, cos theta, rumusnya apa? X per R. Nah, X-nya ada 4, berarti cos 22 itu sama dengan X-nya adalah 4, R yang dicari. Otomatis kalau R itu sama saja dengan 4 dibagi cos 22. 4 dibagi, kalau cos 22 kita cek di kalkulator ya, cos 22 langsung tulis tekan cos ya, angka 22 saya tutup kurung itu sama dengan, nah kita cek dulu nilainya adalah 0, saya tulis 0,3 ya, 0,93 adalah 4,3. Nah, ternyata R-nya itu adalah 4,3. Sehingga apa namanya? Sehingga KM-nya sudah ketemu adalah 4,3 cm. Nah, sekarang kalau kamu mencari KL, KL itu berarti pakai sin theta dibagi R. Oke ya, mudah-mudahan kelihatan di sini ya. Nah, saya kerjakan di sebelah sini. Oke. Soal nomor 7. Saya gambarkan ya, soal 7. Oke ya. Yang ditanya adalah AB. Nah, coba kamu perhatikan ini segitiganya siku-siku. Otomatis ini juga segitiga siku-siku. Nah, ini yang kalau kita mencari AB, maka kita cari AM-nya dulu. Tapi AM ini ketemu jika di antara segitiga AMT ini ada 2 yang diketahui. Tapi yang ini cuma 1 yang diketahui. Nah, otomatis kita cari dulu TM itu kan sama saja dengan untuk segitiga siku-siku yang TMB itu TMA itu TM-nya adalah berimpit. Jadi sama, kita cari yang sebelah sini. Kalau 135
135 sudut yang di sini, maka sudut ini bisa dicari. Karena ini adalah sebuah garis lurus. Nah, berarti 180 dikurang 35. Sudut yang dicari ya, misalnya ini theta. Sehingga nilai tetanya itu sama saja apa? 45 derajat. Nah, ingat, kalau 45 derajat, kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya adalah 45 derajat, ini juga 45 derajat ya. Ini 45 derajat, ini 45 derajat. Oke ya, ketemu. Ini 45, pasti ini 45. Sehingga ini panjangnya sama. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Otomatis TM-nya nggak usah kita cari lagi. TM-nya adalah apa? 5 cm. Karena TM itu sama saja dengan MB. Karena ini adalah ini 45, maka kalau sudut ini 45, ini 90, maka ini juga 45. Karena jumlah segitiga itu jumlahnya adalah 180. Karena dua sudut yang sama, ini maka ini adalah segitiga sama kaki. Kalau MB-nya 5 cm, maka TM-nya juga 5 cm. Nah, sudah ketemu, maka kita bisa mencari AM. AM itu kita gunakan apa? Pakai rumus Pitagoras, berarti sisi miringnya AT kuadrat ya, dikurang TM kuadrat. AT-nya berapa? AT-nya adalah 13. 13 kuadrat dikurang TM-nya sudah ketemu 5 kuadrat. Nah, ini gampang ya, 169 dikurang 25, ketemunya adalah 144, hasilnya adalah 12 cm. Sehingga AB 12 cm ya. AB-nya itu sama saja dengan apa? AM ditambah MB. AM-nya sudah ketemu 12 cm. Kemudian MB-nya sudah 5 cm. Hasilnya adalah 17 cm. Oke ya, gampang. Nomor 8 ya, kita coba sampai nomor 9. Perhatikan. Berikut adalah gambar tangga yang disandarkan miring ke dinding. Jika panjang tangga 2,5 meter dan membentuk sudut 72 derajat dengan lantai, tentukan jarak antara ujung tangga bagian atas dengan lantai. Nah, saya gambarkan ya. Saya sketsa di sini. Adalah jarak antara ujung tangga bagian atas, ini tangga bagian atas dengan lantai. Ini sama saja dengan T ya, tingginya. Nah, ini yang ditanyakan. Oh, gampang. Ini berarti kita menggunakan apa? Kita misalnya ini R-nya, maka ini 2,5 meter, maka kita gunakan rumus sin ya. Karena ada hubungan dengan sisi miring dengan sisi depan sudut. Maka sin, anggap ini alfa ya, sin alfa itu sama dengan T dibagi R. Sedangkan T-nya sendiri adalah apa? R dikali sin alfa. R-nya adalah 2,5 kali sin 72 derajat. Nah, sekarang kita cari sin 72 itu berapa ya? Kita buka kalkulatornya. Kita tekan sin ya, sin, kemudian tekan 272. Hasilnya adalah 0,95 ya, saya ambil 0,95. Ini 0,95. Berarti 2,5 kali 0,95. Kalau kita kalikan, dikali dengan 2,5. Hasilnya adalah 2,4 ya. Kita bulatkan 2,377. Saya bulatkan menjadi 2,4. 2,4 meter. Oke ya. Nah, sekarang yang nomor 8. Pada gambar segitiga ABC, AD ya, tegak lurus dengan BC. Sedangkan sudut BAD itu 61 derajat, sudut ACD 74 dan AB-nya adalah 54. Yang ditanya nilai X-nya itu adalah AC ya, AC. Nah, coba perhatikan. Kalau ini 74, kita sebut ini dengan alfanya, alfa yang ini ya, ini betanya. Maka kalau kita cari nilai AC, itu kita coba cari AD-nya dulu. AD-nya itu bisa kita peroleh dari apa? Ini sisi miring, AD ini adalah sisi dekat sudut, berarti pakai cos ya. Cos alfa itu saya tulis dengan, cos alfa itu sama saja dengan apa? AD
dibagi BA. Sekarang kalau kita cari AD, itu sama saja dengan cos alfa BA dikali cos A ya, BA dikali cos alfa. BA-nya sendiri adalah 5,4. Cos alfanya adalah 61 derajat. Nah, 5,4 kali, kita cek dengan kalkulator, 61 ya. Cos 61 itu nilainya adalah 0,485 ya. 0,485. Saya bulatkan ya. 0,484 ya. 4848. Nah, jadi ini kita kalikan 5,4 ini kali 0, saya kalikan ya. 0,485 kalikan dengan 5,4, nilainya adalah 2,69. 2,619 ya. 2,619 atau 2,62. 2,62. 6 aja ya. Sentimeter. Ketemu 2,6 cm. Lalu ini ketemu 2,6 cm. Ketemu yang ini. Maka ketemu X-nya. X-nya itu kalau di depan sudut pakai sin ya. Kita cari X-nya. Sin beta ya. Itu rumusnya adalah sin beta adalah AD dibagi dengan AC atau X ya. Nah, kalau demikian kita cari AD. Cari yang kita cari adalah AC. AC itu sama dengan AD dibagi sin beta. AD-nya sendiri kita ketemu tadi 2,6 dibagi sin 74. Saya cari dulu pakai kalkulator ya, sin 74. Sin 74 kita lihat hasilnya adalah 0,96. 0,96 berarti 2,6 dibagi 0,96. Nah, 2,6 bagi 0,96. Kita dapatkan adalah 2,7. Dibulatkan menjadi 2,7 ya, 2,7. Ini sentimeter ya. Nah, jadi jawabannya, jadi nilai X-nya AC atau X itu adalah 2,7. Kita sudah mempelajari bentuk perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku.